Hey yo, Sobizen. Welcome to our podcast, With me Izar. and I'm Yolista. Halo hai Sobizen. Welcome to our podcast bersama aku Muhammad Syamizar Al-Gitirif atau Izar. Dan aku Yolista Salsabila Putri atau Yolista. Kami dari SMA Negeri Juang Mojokerto. Bentar nih Zar. Ada apaan tuh? Kamu tadi ngomong Sobizen itu apa sih? Nah, Sobizen itu singkatan yang udah aku bikin. Kepanjangannya tuh Sobat Netizen. Widih, keren juga nih. Jadi Sobizen itu singkatan dari Sobat Netizen gitu ya? Iya dong, kan kita harus nyapa sobat-sobat netizen kita di luar sana. Bentar. Di podcast kali ini kita bakal bahas apa nih? Nah, Sobizen tahu nggak kita bakal ngomong apaan? Ayo, kita bakal ngomongin apa nih? Ada yang tahu nggak? Jadi, di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang Sekolah digital. Kalau ngomong masalah sekolah digital tuh aku langsung keinget waktu kita ke perpus. Nah, bener banget. Iya, aku juga ingat. Jadi ya, dulu kan waktu kita ke perpus kan harus ngisi buku daftar pengunjung tuh. Bener. Nah, itu masih manual. Jadi kita nulis dulu tuh nama sama nomor induk. Tapi kalau sekarang mah jadi gampang. Kita tinggal masukin nomor induk ke komputer, klik, udah. Makin simple gak sih? Iya, jadi makin gampang. Apalagi waktu ujian online yang sekarang ini. Kalau dulu kan kita harus nyiapin selembar kertas sama alat tulis tuh. Terus disuruh ngisi nama sama nomor absen di bagian atas kertas. Oh, beda banget gak sih sama sekarang? Kalau sekarang, Kalau sekarang tuh kita tinggal buka e-learning, jawab soalnya diklik, submit, udah deh. jadi lebih gampang dan efisien. Namanya juga penerapan sekolah digital. Makin keren dong ya. Iya, jadi makin gampang. Secara nggak langsung kita tuh juga ikut berpartisipasi tahu dalam penerapan sekolah digital. Wih, berarti kita udah turut berpartisipasi nih dalam penerapan sekolah Iya, digital. bener banget. Tunggu dulu. Kita dari tadi kan udah ngomongin sekolah digital Iya, nih. bener. Sebenarnya sekolah digital tuh apa sih, Zer? Nah, mungkin juga buat sobizen-sobizen nih yang masih kurang paham. Apa sih pengertian dari sekolah digital? Apakah maksudnya kita main HP terus di sekolah? Waduh, enak dong ya. Ya nggak gitu dong. Jadi ya, secara sederhana nih sobizen, sekolah digital itu semacam sekolah yang sudah mulai menerapkan dan mengimplementasikan prinsip dan konsep digitalisasi dalam sistem pendidikannya. Oh, jadi gitu, Zer. Iya, contohnya nih, sistem pembelajaran dan sistem manajemen datanya itu udah mulai berbasis pakai ICT. Bentar, apa? ICT. ICT? Apa itu ICT? Nah, ICT itu Information and Communication Technology, atau yang biasa kita pelajari di sekolah itu semacam informatika atau enggak TIK gitu. Oh, jadi ICT itu semacam kayak TIK, kalau kayak gitu informatika yang mencakup tentang komputer dan internet gitu ya. Iya, tepat banget. Tapi aku penasaran deh. Kira-kira menurut kamu, pendapat kamu nih, setuju nggak sih adanya penerapan sekolah digital kayak saat ini? Kalau dari aku sendiri nih Zar, aku sih setuju banget dengan adanya penerapan sekolah digital kayak gini. Oh waduh, kenapa tuh? Soalnya ya menurutku, dengan adanya penerapan sekolah digital kayak gini, antara pengajar dan murid, mereka tuh lebih bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi digital saat ini. Betul banget sih. Jadi ibaratnya tuh ya kayak siswa dan guru itu punya kesempatan buat mengembangkan teknologi digital di dalam dunia pendidikan. Bener banget. Ya bagus sih. Aku setuju juga sih. Apalagi ya menurutku juga nih, di era saat ini tuh ya, di era sekolah digital itu media pembelajaran kita makin luas tahu. Benar. Iya, aku jadi ingat waktu aku dulu deh Zar. Waduh, kenapa tuh kamu dulu? Aku dulu tuh kalau belajar ya, patokannya ya cuma buku itu aja. Tapi sekarang aku kalau belajar tuh bisa dari banyak sumber yang ada di internet. Wah, jadi enak, jadi gampang gitu ya buat belajar zaman sekarang itu ya. Bener, kita jadi bisa belajar everywhere and every time. Nah, betul, setuju. Aku juga sama tuh. Dulu aku ya itu belajar cuma patokan dari materi buku, dan kadang juga materinya itu nggak lengkap kalau di buku. Bener banget, sama kayak ini. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat sumber-sumber yang lebih banyak dan lengkap, tinggal pilih aja tuh di internet. Kita banyak bisa cari referensi di mana aja nggak sih? Iya, bener banget. Nah, tapi ya di sisi lain aku mikir itu kayak siswa zaman sekarang itu lebih bergantung ke platform online nggak sih?
kamu kayak aku ngerasa tersindir gitu ya. Waduh, tersindir kenapa tuh? Jadi aku dulu tuh ya, waktu masih pembelajaran online, aku kalau ada tugas tuh kayak udahlah nanti aja ngerjainnya, kan bisa dicari di internet jawabannya. Ini jangan ditiru ya Sobi Zen. Kayak gitu dan tinggal gitu ya? Iya, kayak aku tuh merasa udah ada yang nanggung tugasku gitu loh. Oh, bener banget sih. Aku juga sama sih, yo. Jadi kita tuh lebih kayak intinya males mikir lah sebutannya ya. Karena apa? Bener. Karena kita tinggal cari jawaban dan copy paste dari internet ya. Iya. Nah, itu tuh yang harus kita rubah nih Sobi Zen. Di era sekolah digital ini, kegunaan internet itu bukan buat cari jawaban kayak gitu, tapi buat referensi dan jadi sumber pembelajaran buat kita. Nah, kita juga harus ada kesadaran diri. Betul. Mau sampai kapan kita bakal bergantung ke internet. Nah, jadi misalnya nih ya, kalau yang dulu kita dikasih satu soal aja, itu terus langsung searching dan cari di Google. Coba deh, sekarang mulai berubah. Misalnya dikasih pertanyaan atau soal gitu, lebih mikir dulu lah ya. Ada effort untuk bagaimana sih menyelesaikan soal ini gitu. Jadi tahu cara-cara untuk menjawabnya gitu. Gak langsung lihat Google. Kayak aku dulu tuh. Dulu aku juga kayak gitu loh. Tapi sekarang udah sadar belum nih? Udah dong. Jadi kalau sekarang sih aku dikasih soal mikir dulu nih gimana sih cara jawabnya gitu. Baru kalau emang bener-bener mentok dan nggak bisa jawab, mikir itu susah, langsung aku cari di internet. Nah, Sobi Zen, dari sini tuh kita tahu kalau kegunaan internet itu buat cari referensi belajar, bukan buat Cari jawaban. Nah. Tapi ya di sisi lain juga ada loh masalah di era sekolah digital ini nih. Apa nih salah satunya? Misalnya nih ya, waktu aku ujian online tuh. Nah, tiba-tiba di tengah ujian online tuh kuota aku habis dong. Terus kamu gimana, Zen? Iya, tentunya ini jadi pembelajaran aja ya, dan pengalaman juga nih buat sobizen-sobizen yang mungkin pernah mengalami kayak aku nih. Ini dijadikan pelajaran dan pengalaman ke depannya supaya kita lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era sekolah digital ini. Nah, Sobizen juga persiapannya harus maksimal ya buat penerapan sekolah digital ini. Iya dong, jadi buat kalian sobizen nih yang sebelumnya full 100% pakai buku, catat materi pakai buku, kemudian jawab pertanyaan atau latihan soal pakai buku, coba deh kalian beralih lagi ke catatan online pakai gadget gitu. Siapa tahu nih ya, tahun depan kita pembelajarannya udah full pakai gadget. Waduh, enak dong jadi bisa HP-an di sekolah terus. Loh, kan HP-nya buat belajar, Zan. Iya, buat belajar dong tentunya, bukan buat main game. Enggak dong. Jadi Sobizen, sebagai generasi saat ini tentunya kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan juga mulai melatih diri nih sejak awal untuk mempersiapkan dalam memasuki era sekolah digital. Nah, bener tuh, Zan. Oke, jadi Sobizen, sekiranya itu tadi seputar tentang sekolah digital. Sebenarnya sih aku pengen masih ngobrol lama lagi ya. Waduh, gak kerasa ya, cepet banget udah selesai nih. Iya, apalagi waktunya juga terbatas, jadi cukup sampai sini aja Sobizen. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah tingkah dari aku sama Izar. Iya, maaf banget dan terima kasih atas perhatiannya. Aku Yolista Salsabila Putri. Dan aku Muhammad Syamezar Algedrif. Pamit undur diri. See you next time